Dasar penilaian surat berharga dan manajemen investasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefi Ega Ananda dengan NIM 177. Saya Triana Biasari dengan NIM 188. Saya Busmail Medan Ahmad dengan NIM 179. Saya Muhammad Azrul Mahdabi dengan tim akhir 183. Saya Muhammad Surya Adiboro dengan NIM akhir 184. Baik, yang pertama yaitu pengertian surat berharga. Surat berharga adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai tertentu, dapat diperjualbelikan dan mencerminkan klaim terhadap kekayaan atau pendapat masa depan dan penerbitnya. Surat berharga ekuitas mewakili kepemilikan, contoh saham. Pemilik berhak atas dividen dan hak suara dalam grup. Yang kedua yaitu surat berharga utang, menunjukkan adanya utang, contoh obligasi. Investor menerima pembayaran kupon dan pelunasan pokok saat jatuh tempo. Baik, materi yang selanjutnya adalah konsep penilaian surat berharga. Penilaian bertujuan untuk mengetahui nilai wajar suatu instrumen investasi yang ini dibandingkan dengan harga pasar untuk menentukan kelayakan investasi. Tujuan utama mengetahui apakah aset investasi evaluate atau terlalu murah. Prinsip dasar, nilai ditentukan oleh arus kas masa depan dan tingkat diskonta yang mencerminkan resiko. Materi yang kedua adalah metode penilaian surat berharga. 3 pendekatan umum yang digunakan untuk menilai instrumen keuangan. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan, mendiskontokan proyeksi arus kas masa depan ke nilai sekarang, umum untuk valuasi saham dan obligasi. Yang kedua adalah pendekatan pasar. Penilaian berdasarkan harga pasar instrumen sejenis digunakan jika pasar iklan, dan informasinya luas. Yang terakhir adalah pendekatan biaya. Valuasi didasarkan pada biaya untuk menggantikan surat berharga tersebut. Digunakan untuk instrumen yang tidak dapat dibandingkan. Demikian, terima kasih. Poin selanjutnya yaitu penilaian saham atau stock valuation. Yang pertama ada model diskon dividen yang disingkat DDM. Ini yaitu nilai saham didasarkan pada nilai sekarang dari seluruh dividen masa depan yang akan diterima pemegang saham menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Yang kedua ada PE ratio, price to earning ratio, yaitu rasio yang membandingkan harga pasar saham saat ini dengan laba bersih per saham, bisa disingkat EPS, memberikan gambaran beberapa mahal atau murahnya saham berdasarkan kinerja laba. Terus poin selanjutnya yaitu penilaian obligasi, bisa disebut juga bond valuation. Yang pertama ada pembayaran kupon, bunga periodik yang dibayarkan berdasarkan tingkat bunga kupon, biasanya tetap sepanjang periode obligasi. Yang kedua ada nilai nominal atau cash flow, jumlah uang yang dibayar kembali kepada pemenang obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada tingkat bunga, bisa disingkat YTM, yaitu tingkat diskonto atau yield to maturity, bisa disingkat YTM, mempengaruhi harga obligasi premium atau diskonto relatif terhadap nilai nominal. Selanjutnya materi investasi, langkah-langkah dan kunci. Yang pertama, menentukan tujuan, mendefinisikan tujuan investasi, pertumbuhan modal, pendapatan tetap, dan lain-lain, dan profil risiko. Menganalisis pasar, melakukan analisis fundamental dan teknikal terhadap aset yang tersedia, menyusun strategi menentukan alokasi aset berdasarkan horizon, waktu, dan profil risiko. Yang keempat, implementasi, membeli dan mengolah aset sesuai strategis yang telah ditetapkan. Yang kelima, evaluasi dan
Risk Belling mengevaluasi kinerja secara berkala dan menyesuaikan portofolio jika diperlukan. Selanjutnya, risiko dalam investasi surat berharga. Yang pertama ada risiko pasar, perubahan harga secara fluktuasi ekonomi, politik atau segmen pasar. Yang kedua, risiko likuiditas, sulit menjual surat berharga dan mengurangi nilai secara signifikan. Yang ketiga, risiko kredit, ketidakmampuan penerbit untuk membayar kewajiban atau gagal bayar. Dan terakhir ada risiko suku bunga, perubahan suku bunga pasar yang mempengaruhi nilai obligasi. Yang selanjutnya, strategi investasi aktif versus pasif. Strategi aktif yaitu investor secara aktif mengelola portofolio untuk memantau kinerja pasar, melibatkan analisis teknikal dan fundamental yang mendalam. Sedangkan strategi pasifnya yaitu investor mengikuti indeks pasar, misalnya membeli ETF berbasis indeks dengan tujuan mencerminkan kinerja pasar secara keseluruhan, bahkan bukan mengalahkannya. Dan yang terakhir, diversifikasi portofolio. Strategi menyebabkan investasi ke berbagai aset untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio, yaitu mengurangi risiko spesifik, menyebar investasi, meningkatkan stabilitas return, dan perlindungan penurunan nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.